Baby blues ini prevalensinya sendiri itu 50% sampai tadi 70, ada 80 juga. Betul, terjadi. Terkait dengan baby blues juga ada yang unik, Dok. Gimana, Ini Pak? tidak hanya terjadi pada ibu sebenarnya. Oh, oke. Ya. Jadi ayahnya bisa ketularan. Betul sekali, ya. Ini support sistemnya mana sih? Betul. Kalau ibunya sampai stres, suaminya ngapain sih gitu kan, Kak? Sobatku, kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga tentunya menjadi satu momen yang paling membahagiakan dan juga sebagai satu anugerah yang sudah ditunggu-tunggu. Namun di beberapa kejadian, ternyata kehadiran seorang anak ini bisa jadi malah disertai dengan peristiwa-peristiwa yang cukup menyedihkan. Seperti satu kejadian yang baru saja terjadi di awal bulan September. Mungkin sobatku juga sudah banyak membaca atau mendengar beritanya. Ada satu ibu yang hendak membuang anaknya di rel kereta api. Diduga ibu ini menderita sindrom baby blues. Nah, apa itu sindrom baby blues? Kali ini kita akan membahas secara detail. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh psikolog klinis full timer di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Kita sambut Kak Su. Halo. Apa kabar Kak Su? Baik, Baik. Dok. Kak Su mungkin bisa perkenalan sedikit nih Kak bagi para sobatku sekalian. Nggak kenal maka nggak sayang. Iya, Kak. betul. Silakan Kak. Oke, halo sobatku semua di rumah. Perkenalkan, saya Zo, saya psikolog klinis di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Salam kenal semuanya ya. Oke, Kak Su ini praktek setiap hari sobatku di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Setiap hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 sampai jam 13. Di sore hari juga praktek ya Kak? Iya, betul. Senin sampai Jumat mulai jam 16 sampai jam 18. Nah Kak Su, kalau baca-baca artikel nih Kak, ada beberapa artikel yang menyebutkan angka kejadian baby blues syndrome ini ternyata di Indonesia cukup tinggi nih. Bahkan saya pernah baca juga di salah satu penelitian yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2016. Ternyata angka kejadian baby blues syndrome ini mencapai 50-70%. Angka yang sangat tinggi ya Kak. Betul sekali. Nah, apakah baby blues ini sebenarnya wajar Kak? Dan apa sih yang dimaksud dengan baby blues syndrome ini? Silakan Kak. Oke, Dok. Gini teman-teman, sobatku ya. Baby blues ini prevalensinya sendiri itu 50% sampai tadi 70, ada 80 juga. Betul, terjadi. Tapi tentu ada juga yang tidak mengalami. Iya. Gitu ya. Kita tahu yang namanya momen melahirkan, memiliki anak itu adalah momen yang paling ditunggu, membahagiakan gitu ya. Tapi terkadang kenyataannya tidak demikian gitu ya. Setelah lahir, kemudian ada perubahan rutinitas, ada perubahan pola keseharian seorang ibu khususnya, yang itu menjadi sangat melelahkan. Hari-harinya pasca persalinan, postnatal itu menjadi sangat melelahkan. Nah, kondisi itu memicu perasaan yang tertekan. Ya, kemudian si ibu karena kelelahan ada perasaan muncul nanti sedih, kemudian cemas, bahkan ada yang membenci dirinya sendiri. Bahkan tadi ya ada kasus yang bahkan pengen nyakitin si anak bayinya gitu ya. Dan itu memang terjadi gitu, memang ada gitu ya, dan prevalensinya memang sangat tinggi, termasuk tinggi begitu. Jadi biasanya terjadi beberapa hari setelah pasca persalinan begitu Dok. Memang ada perasaan tertekan. Iya. Ya. Jadi timbulnya kira-kira berapa hari sih Kak setelah persalinan? Oke. Dan mungkin berlangsungnya berapa lama nih? Iya, oke. Iya, jadi timbulnya itu biasanya beberapa hari, biasanya 2-3 hari setelah persalinan. Setelah postnatal muncul. Sampai kapan? Sampai 2 minggu biasanya. Oh. 2 minggu. 2 minggu setelah persalinan. Iya, persalinan. Kemudian nanti hilang sendirinya. Ingat bahwa postpartum blues atau kita kenal baby blues ini dia sifatnya sementara.
sifatnya Oke. sementara, Ya. hanya dari beberapa hari tadi 2 sampai 3 hari kemudian sampai 2 minggu. Nanti dia akan hilang dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi memang ya banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya Oh Kak iya. Su ya. Pasti. Mungkin di samping juga ada perubahan hormonal juga ya Kak Betul tentunya. sekali. Mungkin ini juga sangat berpengaruh juga. Maka tadi Kak Su bilang ya muncul tapi sifatnya sementara gitu Betul. ya Kak. Karena dengan berjalannya waktu dari sisi hormonal tentu juga ada penyesuaian lebih lanjut jadi bisa hilang sendiri tadi ya Kak. Oke. Nah, untuk gejalanya sendiri nih Kak. Sebenarnya apa sih Kak Oke. yang bisa dialami oleh para ibu-ibu yang habis melahirkan nih? Iya. Oke, untuk gejalanya, yang pasti ada perubahan suasana hati, ya dok, yang itu tertekan, moodnya jadi low, jadi buruk, tuh. Kemudian ada gejala mild depression atau gejala seperti depresi ringan, ya ada cemas, nangis tiba-tiba, ya kemudian merasa mengasuh si bayi ini sendirian, tidak ada yang membantu, menyalahkan diri sendiri, keberhargaan dirinya kemudian juga ikut rendah, tidak percaya diri, bahkan tadi saya sebutkan menyalahkan diri, benci dengan diri, sampai itu tadi ada ide-ide yang juga bisa menyakiti si bayi itu. Kemudian ada perubahan pola tidur itu pasti, Ya. ya, konsentrasi juga, ya. Jadi memang sangat mirip, bahkan memang itu gejala depresi yang sifatnya ringan, yang masih mild seperti itu. Gejalanya seperti itu dok. Iya. Nah tentu saja ini bisa bervariasi ya Kak. Bisa jadi ada yang mungkin nggak sampai berat itu, tapi sebenarnya sudah ada gejala-gejala ringan itu juga bisa ya Kak. Iya. Misalnya merasa bahwa aku bisa nggak sih ini merawat bayi itu kadang-kadang juga timbul ya Kak ya. Betul sekali. Nah kalau usia apakah pengaruh Kak? Apakah ibu yang punya anak di usia yang lebih muda lebih rentan terkena baby blues syndrome? Oke. Kalau kita ngomongin usia, kalau dari riset sendiri itu range-nya di usia produktif biasanya dok, di usia 20 sampai 50. Oh, jadi Itu- sama ya Iya, sebetulnya ya Kak ya? betul. Oke. Jadi kalau secara riset memang di usia-usia produktif Iya, begitu. jadi mungkin kalau memang yang nikahnya di bawah umur gitu ya Kak, itu berarti kemungkinan bisa karena kesiapan emosionalnya juga pasti Yes, berbeda ya yeah, Kak dibanding betul. dengan yang usia produktif tadi ya. Betul, betul. Padahal yang usia produktif aja kemungkinan terkenanya cukup tinggi nih Kak. Jadi memang ya sebaiknya para orang tua memperhatikan juga ya Kak Iya. kesiapan. Mungkin kalau zaman dulu soalnya kalau umur 17 gitu rasanya udah siap untuk berumah tangga gitu ya Kak. Rasanya ya. Iya. Padahal sebenarnya secara emosional ya Betul. di atas 20 ini yang sudah lebih matang ya Kak. Karena tadi seperti yang diceritakan Kak Su nih begitu banyak perubahan kondisi yang nantinya bisa mempengaruhi ibunya sendiri maupun kalau sudah punya anak terhadap bayinya juga ya Kak. Betul. Oke. Nah Kak Su kalau ngomong baby blues tadi itu sebenarnya ada faktor-faktor pemicu nggak? Kan tadi ada yang nggak kena juga, tapi banyak juga yang mengalami. Betul. Ini faktor penyebabnya apa sih Kak? Oke, faktor yang selama ini dianggap menjadi penyebab utama ya dok ya, itu adalah hormonal. Itu ya, ada penurunan drastis level hormonal pada ibu pasca dia bersalin, pasca melahirkan gitu. Jadi, tapi kita harus ingat dulu, ada tadi prevalensinya 50 sampai 70 sampai 80%. Berarti ya sisanya tidak juga mengalami ya kan. Nah, ada faktor-faktor lain ya, misalnya itu faktor psikologis, kemudian faktor biologis. Biologis sudah pasti karena level hormonal yang tadi turun secara drastis. Secara psikologis, stres di lingkungan, kemudian konflik di dalam rumah tangga itu juga menjadi bisa penyerta, jadi pengembang postpartum blues atau baby blues ini gitu. Kemudian juga riwayat ini juga berpengaruh, siklus menstruasi yang biasanya ada perubahan mood ekstrim pada saat siklus menstruasi ini juga memicu berkembangnya baby blues gitu.
Kemudian juga ada riwayat depresi pada saat kehamilan. Kemudian distimia, depresi persisten, itu depresi yang dia ringan tapi dia menetapnya bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu juga menjadi gejala menjadi pemicu begitu, faktor resiko dari baby blues sendiri. Itu secara psikologis tadi ya, internal ya, stres lingkungan, konflik, kemudian finansial ya, masalah mental itu pasti ya, apalagi punya anak itu finansialnya juga tentu harus baik lah kalau bisa. Ya pasti akan berpengaruh ya Kak, karena menjadi apa ya, tetap aja ada beban finansial tambahan yang Betul. seharusnya sudah dipersiapkan juga ya Kak, sebelum merencanakan punya anak gitu ya Kak. Nah Kak, mungkin kalau dilihat tadi beberapa faktor penyebabnya nih, apakah sebenarnya bisa dicegah ya Kak? Dicegah. Kalau kita ngomongin soal faktor hormonal biologis, tentu sulit untuk dimodifikasi. Betul. Ya Dok ya. Terutama tadi ada riwayat depresi misalnya, ada riwayat bipolar kah, ada riwayat distimia. Tentu itu sulit dimodifikasi. Tentu ada langkah preventif gitu. Ya. Misalnya sama sang suami gitu ya, si ayah gitu ya, boleh nanti membagi tugas pasca melahirkan atau juga mulai dari selama kehamilan sampai persalinan sampai bayi lahir, kita berbagi tugas. Itu juga penting gitu. Kemudian mencari informasi yang banyak, apa yang harus disiapkan, apa yang harus baik itu secara finansial, secara mental juga pasti itu. Jadi ada langkah-langkah preventif itu. Kemudian istirahat yang cukup, itu pasti makan makanan yang bergizi ya, ibu olahraga ya, itu hal-hal sederhana yang bisa dilakukan ya, seperti biasa kita menjaga kesehatan ya, seperti demikian gitu. Nah kalau konseling nih Kak, mungkin pasangan muda nih yang pengen merencanakan punya anak gitu, kira-kira dengan konseling dengan psikolog gitu misalnya, ini apakah bisa memberikan bekal supaya lebih siap gitu Kak? Oh pasti, kebetulan saya sebelumnya juga banyak menangani kasus-kasus yang kehamilan ya, ibu-ibu yang sedang hamil dan mau persalinan gitu, dan kita juga melakukan konseling itu, dan itu sangat membantu. Kenapa? Karena kita bisa screening ya Dok ya, screening apakah cemasnya tinggi, apakah ini KTD atau kehamilan tidak diinginkan kah, kehamilan yang memang direncanakan, kita bisa lihat gitu kan, karena tentu nanti juga akan mempengaruhi proses persalinannya itu pasti gitu. Jadi konseling pada saat kehamilan ini juga menjadi penting gitu. Selain itu, ketika ibu misalnya nanti setelah melahirkan menemui gejala-gejala atau tanda-tanda baby blues tadi, itu juga bisa dilakukan screening untuk menemui tenaga kesehatan juga, gitu ya Kak. Untuk kita lakukan evaluasi. Yang kita takutkan adalah jika muncul tadi ada ide suicide misalnya, menyakiti ya, paranoia dan sebagainya, itu juga sehingga kita bisa cepat untuk melakukan treatment. Iya. Jadi sebenarnya semakin awal dideteksi atau terscreening tadi, intervensinya akan lebih cepat dan keberhasilannya juga tinggi ya Kak? Pasti, iya. Betul. Jadi mungkin bisa mencegah tadi sampai timbul keinginan untuk menyakiti entah diri sendiri ataupun anaknya ya Kak Surya. Jadi memang begitu penting sesi konsultasi dengan psikolog ini, mungkin bagi para sobatku yang sedang ingin merencanakan pernikahan mungkin bisa juga disiapkan ya Kak? Iya, betul. Karena pernikahan ini juga kayaknya enak gitu. Tapi setelah dijalani belum tentu enak semua gitu ya Kak. Nah hal-hal seperti ini bisa disiapkan juga ya Kak dari sisi psikisnya, dan juga untuk yang sedang merencanakan atau bahkan sudah dalam kondisi hamil. Ini ternyata juga sesi konseling psikologi ini sangat penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Nah Kak Su, kalau ada temen nih yang kita kayaknya kok lihatnya ini kok udah tanda-tanda kena baby blues, sebaiknya apa sih yang dilakukan Kak? Iya, sama seperti gejala psikologis lainnya ya, kita biasanya menggunakan namanya PFA, Psychological First Aid.
kita lihat dulu, kita observasi dulu apa yang dia butuhkan ya. Kita berikan bantuan yang basic gitu ya, dengarkankah keluhannya dan sebagainya, kemudian linkkan dengan profesional. Itu hal sederhana yang bisa dilakukan kalau kita menemui kerabat, teman sekitar kita yang mengalami hal demikian. Terkait dengan baby blues juga ada yang unik, Dok. Gimana, ini Pak? tidak hanya terjadi pada ibu sebenarnya. Oke. Ya. Jadi ayahnya bisa ketularan. Betul sekali ya. Mungkin belum pernah dengar gitu ya, sobatku juga, postpartum blues pada ayah itu memungkinkan terjadi. Baru-baru ini ada riset juga di Eropa ya, di Prancis tepatnya, itu dia menginvestigasi apakah ayah ini juga mengalami hal serupa dengan ibu, dan ternyata sama, mengalami juga. Mungkin ada faktor biologik juga, ada penurunan level hormonal juga sama gitu ya, tapi tentu berbeda ininya. Kemudian ayah ini merasa concernnya kan selama ini ke ibu ya. Betul. Jadi ayah ini seolah-olah terabaikan. Jadi Betul. Ya. Misalnya kita di maternity care gitu ya, di ruang bersalin, itu kan concernnya di ini aja ya, di ibu saja gitu. Tapi nah ayah dari riset tersebut bilang dia dissatisfaction, dia tidak puas dengan hal tersebut, yang akhirnya selama periode postnatal ya itu juga mengalami hal yang sama gitu, mengalami baby blues juga, dan itu memungkinkan gitu. Jadi tidak hanya ibu tapi juga ayah memungkinkan terjadi gitu dong. Nah mungkin ini yang bisa jadi faktor kontributor juga gitu ya Kak. Kalau selama ini mungkin kita selalu menganggapnya bahwa ini support sistemnya mana sih? Kalau ibunya sampai stres, suaminya ngapain sih gitu kan Kak? Kok ya nggak dibantu? Yeah. Kalau malam-malam bangun, Mbok ya gantian ayahnya yang nyiapin susu gitu misalnya. Tapi ya selama ini kan lebih ya memang fokusnya penanganan di ibu. Iya, gitu. betul. Nah mungkin ini menjadi salah satu faktor juga yang ternyata perlu untuk di treatment juga ya Kak Su ya. Nah ini caranya mengatasi nih Kak. Kalau yang ayah ini apakah ada cara-cara untuk mengatasi ini, atau memang ya dua-duanya langsung aja datang konsultasi ke psikolog? Okay. Gimana Kak? Kalau negara lain ada namanya daddy friendly, Dok. Oh. Ya. Daddy friendly. Ini unik juga, menarik ini. Jadi ayah-ayah baru ini dibikinkan seperti ruang diskusi untuk memberikan support, informasi. Jadi dia juga tidak seolah-olah diperhatikan, tapi dengan adanya ruang diskusi dengan community, itu ayah juga tersupport gitu. Jadi father involvement dalam pengasuhan pasca melahirkan antara ibu dengan ayah ini harus saling terlibat gitu ya, sama-sama gitu. Ya, jadi si ayah juga tidak merasa ini ya diabaikan, kok ibu terus gitu. Ya, jadi itu juga salah satu untuk mengatasinya gitu namanya. Ya. Oke. Nah ini mungkin juga satu poin lagi ya Kak, betapa pentingnya mempersiapkan masa kehamilan sampai dengan kelahiran, bahkan dari sisi psikologis ayah sendiri. Betul. Ternyata perlu dipersiapkan supaya bisa membangun support system yang bagus ya Kak. Betul. Saat bayinya sudah lahir. Nah Kak Su, mungkin berbagi lagi nih Kak. Oke. Tips-tips apa sih Kak untuk para pasangan muda supaya bisa mempersiapkan kelahiran bayi dengan lebih baik, harapannya juga tidak sampai mengalami baby blues syndrome? Iya. Yang pasti saling terbuka dengan pasangan ya, apapun itu diceritakan ya, karena namanya aja kan saling ya, dalam yang namanya sebuah hubungan kan ada salingnya, saling berkeluh kesah, saling berbagi gitu ya. Kemudian juga tentunya informasi, knowledge itu penting. Emosi, itu penting sekali ya. Menjaga, kita mungkin nggak bisa ngomong sampai emosinya benar-benar stabil ya, mau sampai kapan, nggak mungkin. Tapi kan ada cara meregulasinya. Betul. Nah itu juga perlu
setiap orang berbeda-beda dan itu perlu dieksplor lagi, dipelajari juga bisa ya, mengalirkan emosinya seperti apa itu. Kemudian yang pasti berkaitan dengan persalinan, dengan kehamilan dan persalinan, dan pasca sudah babynya sudah lahir juga, itu semua informasi sebisa mungkin juga di-collect gitu ya, untuk pasangan muda gitu. Kemudian ya itu kan secara ini ya, tapi juga secara fisik tentu juga harus mendukung ya, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, olahraga teratur ya, itu juga perlu jadi concern gitu, Dok. Jadi memang dari dua sisi tetap harus seimbang ya Kak. Betul. Persiapan dari sisi fisik tadi yang diceritakan Kak Su, dari tadi menjaga pola makan, tentu kalau ibu hamil ya nutrisinya harus diperhatikan supaya nutrisi ke bayi juga lebih baik. Kemudian juga perkembangan bayi selama dalam kandungan sampai dilahirkan juga akan optimal, termasuk juga tidur yang cukup, olahraga secara rutin. Ibu hamil juga bisa tetap berolahraga ya Kak? Iya, bisa. Tinggal item olahraganya yang diatur ya Kak. Mungkin tidak bisa semua olahraga, tapi anjuran untuk tetap beraktivitas secara aktif ini juga sangat membantu ya Kak. Betul, betul. Untuk persiapan fisik ibu maupun perkembangan bayi. Dan juga tadi persiapan secara psikis ya. Mungkin kalau memang membutuhkan bantuan, jangan ragu-ragu untuk segera mencari psikolog klinis untuk bisa, mungkin dari curhat juga boleh ya Kak? Wah, boleh sekali ya. Kadang-kadang kita bingung nih Kak, mau nanya tuh nanya apa gitu. Nah mungkin dari curhatan ini sebenarnya nanti juga akan banyak solusi yang bisa diberikan oleh psikolog klinis. Nah Kak Su, yang menarik nih kalau baby blues ini, tadi Kak Su bilang sifatnya adalah sementara. Iya. Nah kalau yang menetap itu beda lagi ya Kak? Atau adakah yang jadi menetap? Gimana Kak? Oke. Kalau tadi kita ngomong baby blues itu di range-nya beberapa hari setelah melahirkan sampai 2 minggu ya Dok ya. Kemudian apa yang terjadi ketika lebih dari 2 minggu? Nah itu biasa disebut, mungkin sering kita dengar juga, namanya postpartum depression, atau dalam psikologi kita kenal dengan depressive disorder with prepartum onset gitu ya. Ketika gejala itu tadi harusnya hilang di 2 minggu setelah melahirkan, tapi ternyata gejala itu memburuk dan tetap menetap lebih dari 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan ya, itu kita sebut postpartum depression gitu. Dan itu menjadi gejala atau gangguan psikologis, dan itu perlu untuk segera mencari bantuan profesional. Oh, yes. Jadi beda ya Kak. Betul. Antara baby blues syndrome dan postpartum depresi. Exact, betul. Nah mungkin di kesempatan berikutnya kita akan bahas ya Kak. Ini juga kompleks ya Kak ternyata ya. Iya betul. Yang betul. Postpartum depresi ini, nah sobatku nanti bisa nantikan perbincangan kami selanjutnya. Nah bagi sobatku yang kebetulan memiliki masalah psikologis yang lain, bisa juga segera aja mengontak kami. Psikolog klinis kami siap untuk melayani Anda. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, nanti sobatku bisa langsung kontak aja ke nomor yang ada di bawah ini. Kak Su, terima kasih banyak Kak untuk penjelasannya tentang baby blues syndrome. Ini sangat kompleks ya Kak ternyata. Betul. Bahkan untuk menyiapkan support system, dan ternyata juga keterlibatan ayah ini menjadi satu faktor yang sangat penting dan perlu untuk dipersiapkan sejak dini juga. Sampai jumpa lagi sobatku di topik bincang asik sobatku yang lebih menarik lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dari Garden Hospital, Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, salam teduh untuk sembuh.